Halo Sobat Pos, kembali lagi di Zona Barito Putra. Sesi 2 nih. Sesi 2 nih ya, tetap semangat ya Ramadannya. Ini sebentar lagi berbuka ya. Oh, masih lama ini. Masih lama. Sekitar ya 4 iya. jam. Ya, tetap ini semangat lah. ternyata Kendal Tornado FC ya, Iya, bukan minggu ini. Enggak apa-apa lah. Kita bahas. Langsung aja ya, Ya. gimana nih Yan? Kita ini ada informasi terkait masalah pemain Barito Putra yang punya rekor serta ya kemarin bahas sedikit lah kekalahan Barito Putra di Persipura. Berita lengkapnya seperti ini. Kekalahan telak 4-1 di markas Persipura Jayapura minggu lalu menodai kiprah Barito Putra di kompetisi Liga 2 Championship. Sebelumnya pada leg pertama dan putaran kedua, Barito Putra sempat dikjaya, tak terkalahkan dan tanpa kebobolan pada 5 laga. Tim berjuluk Laskar Antasari cukup lama berada di puncak klasemen Grup 2 atau Wilayah Timur. Karena pencapaian itu, klub yang bermarkas di kota Banjarmasin, Kalimantan tersebut diunggulkan bakal kembali ke Liga 1 atau Super League 2006-2007. Tapi akhirnya kekalahan demi kekalahan mendera skuad asuhan pelatih Stefano Cugura atau Teco. Diawali saat menjamu Persela Lamongan di Stadion Demang Lehmam, Kabupaten Banjar. Berlanjut saat tandang ke kandang Persipura Jayapura di Stadion Lukas NMB, hingga pada derby Borneo melawan Persiba Balikpapan di Stadion Batakan, Kalimantan Timur. Tapi semua itu masih bisa dimaklumi para pendukung Barito Putra, soalnya skor kekalahan hanya 1-0. Tapi kembali melawat ke bumi Cendrawasih untuk kali kedua atau di putaran ketiga, semua tak lagi sama. Barito Putra yang pernah punya pertahanan terkokoh dan paling sedikit kebobolan dibanding 19 tim lain dari 2 grup jadi begitu lemah. Di babak pertama ketika nyaris memaksakan skor 0-0, gawang yang dijaga Emilio malah 2 kali jebol pada injury time, masing-masing oleh Rino Salampesi pada menit ke-45+3 dan Ramai Romangkik pada menit 45+3. Usai turun minum, masih ada harapan bangkit dan mengejar ketertinggalan 2 gol. Tapi tim tuan rumah yang didukung lebih dari 20.000 supporter dan belakang jadi rekor penonton terbanyak tampil konsisten di babak kedua. Tim asuhan pelatih Rahman Darmawan yang sempat cukup lama menangani Barito Putra itu menambah 2 gol lagi melalui Rino dan Kelly Stroyer. Adapun tim tamu yakni Barito Putra hanya berhasil membuat 1 gol balasan melalui Ferdiansah. Selain itu, satu torehan lainnya yakni kapten tim Bayu Pradana yang jadi pemain pertama musim ini yang mencetakkan 50 tackle. Pemain berposisi sebagai gelandang bertahan itu menegaskan dia selalu bermain lugas tanpa kompromi. Entah apakah gelar Raja Tackle itu cukup berarti atau sekedar menghibur, yang pasti laga berat telah menanti. Kendal Tornado on fire. Barito Putra akan kedatangan Kendal Tornado FC yang sedang on fire pada minggu besok. Pekan lalu Laskar Badai Patura mengungguli Persipal FC Palu dengan skor 4-0. Semua gol terjadi pada babak kedua, masing-masing melalui Emragil, Patrick Cruz, Yuda Alkansa. Kemenangan itu membuat supporter klub berjuluk Laskar Badai Pantura itu tambah semangat memberikan dukungan. Nah, Stadion lah. Itu tadi ya informasi sekilas lah tentang calon lawan yang mulai on fire nih, calon lawannya Kendal. Ya. Tapi di 2 laga di putaran 1 putaran kedua, Barito Putra berhasil sapu bersih atas Kendal Tornado dengan skor 1-2. Posisinya posisi keempat itu di bawah. Iya, berarti Kendal ini cukup ada berpotensi bisa menyulitkan Barito Putra karena dia juga memiliki peluang untuk Cuman 1 poin visinya dengan Barito Putra. Iya. Oh, jadi ini agak bisa dinamakan dengan big match ini kan. Iya. Barito Putra saat ini berada di posisi ketiga dengan 37, sementara Tornado FC 36 poin. Iya. Jadi ini agak kalau menang langsung tersalip gitu. Iya, kalau menang Barito jelas otomatis akan turun ke posisi keempat, sementara Kendal Tornado naik ke posisi 3 jadi bahkan sama dengan PSS ya. 9 sama dengan PSS Sleman dan kecuali mereka seri ya. Persipura. Kalau seri ya peluang Barito untuk mengejar PSS dan Persipura
mungkin agak jauh nih ya. Berarti ini wajib menang nih Barito nih Wajib besok. menang ini Iya. yang di kandang meskipun kita sudah berhasil Banyak-banyak berdoa nih pas Ya. setelah tarawih itu nah doa. supaya Untuk menang. supporter Jadi supaya habis menang. terakhir langsung kita Iya, beri langsung. dukungan ke Barito Putra. Iya. Jadi head-to-headnya tadian Nah, seperti apa? pada 12 November 2025 kemarin Barito berhasil menang 2-1. Kemudian di kandang juga berhasil Menang skor juga. sama menang 2 di posisi kedua. Jadi kalau static tim atau tren performa nih Barito jelas berada di posisi 3 besar seperti kita bahas tadi. Apalagi Barito ini kuat di kandang dengan berbagai kemenangan penting dan bermain di Barito Putra di 17 Mei ini masih belum terkalahkan lah. Iya. Pemain juga permain Barito ini cenderung stabil dan defensif kuat dari lini belakang. Kemarin sempat guncang ketika kalah dengan Persipura 1-4. Jadi ini kesempatan bagi tim Barito Putra untuk mengambil poin dan mengangkat moral pemain-pemain untuk mengejar dari PSS Sleman dan juga Persipura Jayapura yang berada di posisi 1 dan kedua. Sementara nih dari Kendal sendiri setelah menang 4-0 melawan Persipal pekan sebelumnya, jadi mereka sedikit lebih percaya diri menghadapi Barito Putra meskipun bermain di kandang Barito Putra. Di kandang Barito. Sementara tim ini juga lagi bagus-bagusnya di lini tengah nih. Jadi mungkin ada perang di lini tengah antara Kendal dan juga Barito. Tapi seperti tadi yang dibacakan ada berita baik terkait dengan rekor Bayu Pradana. Mungkin Bayu Pradana akan lebih berperan. Lancar tackle ya. Iya, di tim Barito. Nah, tim berbaliknya seperti ini ya. Jadi tim Kendal ini terbilang produktif dalam melakukan serangan, sementara Barito Putra hingga saat ini masih banyak bertahan ya. Banyak bertahan. Nah, ini yang cukup membahayakan dari Barito Putra. Apalagi Barito Putra ini kan jika strikernya sudah kesulitan dalam melakukan pencetak gol, biasanya Renan Alves yang diperintahkan untuk maju. Nah, strategi ini sudah dibaca oleh pemain-pemain lawan sehingga dengan mudah untuk mematahkan dari Renan Alves ketika sedang maju ke gawang lawan. Jadi kemungkinan besar nih Barito akan pemain bertahan dan disiplin tetap, tapi juga akan memaksimalkan transisi cepat dari lini tengah ke depan. Terus juga mengandalkan pengalaman dan stabilitas di laga kandang. Jika Teko tetap bermain seperti itu, saya agak pesimis Barito Putra bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi rekornya 5 kali pertandingan nggak pernah menang kan Barito. Jadi sedangkan Barito lawannya 3 kali menang ya. Ya, Barito Putra harus main tampil habis-habisan tampil menyerang lah di kandang sendiri. Sementara ini kan dari Kendal Tornado FC ini tim yang bermain menyerang agresif khususnya setelah kemenangan besar terakhir. Nah, potensi strategi finishing lebih cepat dan mencari ruang dari kesalahan lawan. Nah, ini yang salah satu kunci dari Kendal ini. Mereka bermain cepat dan bisa mencari kelemahan lawan. Dia bisa memanfaatkan ketika Renan Alves maju, lini belakang Barito Putra Kolopos itu yang bisa dimanfaatkan oleh Kendal. Jadi dari daftar pemain ini kan Barito Putra tetap akan mengandalkan dari Renan Alves dan Fabiano di lini belakang, Kipora di sayap, sementara untuk penjaga masih tetap Muhammad Ridho. Ya, untuk pemain-pemainnya saya berharap ini dapat tetap di backup oleh Bagas Kapa. Terus juga ada Gian Jola juga harusnya diberi kesempatan untuk mengisi lini tengah bersama Pramudia Putra. Sementara itu juga Amiruddin Bagas Kapa ini yang saya sebut tadi yang harus diberi kesempatan bermain karena dia saya lihat pemain yang bagus dan juga pernah bermain di timnas junior. Sementara itu Kendal FC ini ada memiliki beberapa pemain kuncian seperti Patrick Dos Santos Cruz, Ilham Saprinur dan juga Guproni Al-Ma'ruf. Nah, ini penyerang atau winger yang sangat produktif dan paling berbahaya nih yang di Kendal ini. Yang di pemain lain ada Poalam Bahari dan juga Hussein Akbar, ada juga Krishna Prahabenta, juga Marius Aheron, Muhammad
Fardiansyah dan juga Lasami Laode Naidi. Nah itu pemain-pemain dari Kendal FC yang juga memiliki kualitas yang bagus. Patut Dan diwaspadai terakhir berarti ya. ini ada pemain dari Kusadiari Yudo ini striker cadangan yang biasanya diturunkan di ketika Buntu Kendal ya? Tornado buntu dalam melawan serangan nih Kus Hedi Hari Yudo ini yang akan menjadi biasanya akan menjadi penyelamat bagi Kendal. Dia ini pernah bermain di tim nasional Indonesia juga nih kan. Setelah musuhnya sudah capek baru diturunkan. Iya, baru diturunkan. Biasanya itu Bagus juga apalagi strategi. ketika Renan Alves maju, Heri Yudo ini diturunkan. Nah, ini bisa menjadi peluang-peluang dari Kendal FC untuk menggagalkan Barito Putra untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Oke. Oke nih, apa Prediksi skor? Prediksi kita sering agak sulit nih, sering meleset nih. meleset, tapi saya yakin Barito Putra tetap menang dengan skor 2-0 nih ya. 2-0 ya. Ya, Saya kayaknya 2-1 nih. 2-1 Barito menang. Ya, menang ya. Oke deh, kita doakan setelah kita salat tarawih nanti kita doakan Barito Putra Bisa berhasil memenangkan laga ini sehingga mampu mengejar ketertinggalan poin dari PSS Sleman dan juga Persipura Jayapura. Ya, kembali kita ingatkan, kami tayang setiap hari Sabtu pukul 4 sore live di YouTube dan Facebook Banjarmasin Pos. YouTube berapa? Udah 1 juta, di atas 1 juta lebih 1 ini. juta lebih. Tinggal nunggu platnya lagi nih. Plakatnya nih. Plakatnya masih belum, Iya, masih dalam proses lah. Masih dalam proses, masih dipesan ya. 1.200.000 kalau nggak salah ya. Oh iya, sudah naik terus ya. Semoga bisa tembus nanti 1 juta, 2 juta, 3 juta. Semoga 2 juta. Apalagi di bawah manajer baru kita nih kan. Iya. Semoga yang berkualitas bisa kan. Tambah Ya, inilah. terus meningkat lah. Oke deh. Sip. Oke Sobat Pos, selamat berpuasa dulu dan juga saya ucapkan terima kasih telah menyimak Zona Barito Putra. Kita akan kembali lagi Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.